Resep 1 ayam betutu. Siapkan 1 ekor ayam. Ini aku ambil semua bagiannya kecuali jeroannya. Dicuci bersih, boleh dipotong belah 2 atau dipotong kecil-kecil atau utuhan juga boleh. Lalu lumuri dengan jeruk nipis dan ini kita diamkan dulu. Selanjutnya untuk bumbunya itu lumayan banyak. Di sini ada 40 butir bawang merah ukuran kecil, 3 siung bawang putih, sejempol laos, 3 ruas kencur, 2 batang serai, kemudian 3 ruas kunyit, serta sejempol jahe, 12 buah cabai merah keriting dan 10 buah cabai rawit. Kalau suka pedas boleh ditambah, kalau nggak suka boleh dikurangi. Kemudian rajang kecil semua bahan-bahan tadi. Selanjutnya bumbu lainnya 3 butir kemiri yang disangrai, 1 buah terasi, setengah sendok teh jinten yang disangrai, sedikit pala, dan setengah sendok teh ketumbar yang disangrai. Kemudian 3 lembar daun salam, 4 lembar daun jeruk, 2 buah cengkeh, setengah sendok makan gula merah, 1 sendok teh gula pasir, 1 setengah sendok teh garam, dan 1/4 sendok teh lada bubuk. Bumbu-bumbunya akan saya ulek. Untuk ayam betutu ini jangan di blender untuk bumbunya ya, jadi harus diulek, kalau enggak pakai food processor aja. Jadi memang ciri khasnya ayam betutu itu bumbunya tidak terlalu halus ya, tapi masih ada tekstur kasar dari bumbunya. Walaupun diulek, karena sudah diiris nggak terlalu lama. Selanjutnya kita siapkan wajan, beri minyak goreng secukupnya. Jangan banyak-banyak minyaknya karena ayam nanti akan mengeluarkan minyak ya. Jadi minyaknya itu sedikit aja. Kita tumis bumbunya sampai setengah matang dulu. Setelah bumbu setengah matang, masukkan daun salam, daun jeruk, dan cengkeh. Kita tumis sampai semua bumbu harum dan matang. Setelah bumbu harum dan matang, masukkan ayamnya, aduk rata. Kemudian saya tambahkan juga dengan 1 liter air atau sekitar 5 gelas belimbing penuh. Dan ini kita masak sampai mendidih, boleh juga ditutup. Kita masak pakai api sedang aja ya. Setelah mendidih, masukkan gula, garam, dan merica. Ini saya nggak pakai penyedap. Kalau kalian mau pakai penyedap ataupun pakai kaldu bubuk juga boleh, sesuai selera aja. Ini kita masak kurang lebih sekitar 1 jam. Kalau pakai ayam kampung lebih lama lagi, sekitar 1,5 jam sampai 2 jam ya. Karena ini saya pakai ayam negeri jadi lebih cepat. Ini boleh juga ditutup ya teman-teman, agar bumbu lebih meresap dan juga lebih cepat empuknya. Masak sampai kuahnya menyusut. Tapi kalau kalian suka yang ada kuahnya, boleh juga ditambah lagi ya airnya. Nah, kira-kira seperti ini, kuahnya sudah habis. Sekarang ini bisa diangkat. Untuk lauk lainnya, sambal, kemudian sayur, kalian boleh tambahkan sesuai selera. Selamat mencoba, semoga berhasil, semoga suka. Resep 2, garang asem ayam. Siapkan setengah kilogram ayam yang sudah dipotong-potong dan cuci bersih, lalu marinasi dengan setengah sendok teh garam, 1/4 sendok teh lada bubuk, dan setengah sendok teh kunyit. Kita aduk rata dan diamkan kurang lebih sekitar 15 menit. Sambil menunggu ayam dimarinasi, kita siapkan bumbunya. Di sini ada 7 butir bawang merah, diiris tipis. Kemudian 2 siung bawang putih ukuran besar, kalau ukuran sedang boleh pakai 4 siung, diiris tipis juga. 5 buah cabai merah keriting diiris serong. 5 buah cabai hijau keriting diiris serong juga. Kemudian 1 buah tomat merah, kita potong jadi 8 atau 4 bagian. 4 buah belimbing wuluh, kalau nggak ada belimbing wuluh boleh pakai tomat hijau sekitar 5-6 buah. Tapi kalau pakai belimbing wuluh rasa asamnya lebih cepat terasa ya. Kemudian seruas jahe kita iris tipis juga. Jahenya boleh digeprek aja. Sejempol laos kita iris tipis juga, laosnya juga boleh digeprek aja, serta 2 buah serai yang sudah digeprek.
Kita akan siapkan wajan, beri minyak goreng secukupnya, jangan terlalu banyak ya karena nanti ayam akan mengeluarkan minyak. Kita tumis dulu bawang merah dan bawang putih hingga dia layu dan harum. Kemudian masukkan serai, laos, jahe, 4 lembar daun jeruk dan ini kita tumis sampai bumbunya harum dan matang. Setelah bumbu harum dan matang, kita masukkan ayam yang sudah dimarinasi. Aduk rata, masak sampai ayam berubah warna. Kita masak pakai api sedang aja biar nanti nggak gampang gosong ya. Setelah ayam berubah warna, masukkan 400 ml air. Ini kita masak sampai mendidih. Setelah mendidih, kita bumbui dengan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh gula pasir, dan sekitar 1 sendok teh gula merah. Saya nggak pakai penyedap, tapi kalau kalian mau pakai penyedap ataupun kaldu bubuk juga boleh. Lanjut kita masak lagi, kita ungkep ya, biar nanti cepat empuk ayamnya. Kita masak seperti pada umumnya kita memasak ayam, ya kurang lebih sekitar 30 menitan lah ya, sampai ayamnya benar-benar empuk. Menjelang diangkat kita masukkan irisan cabai merah dan juga cabai hijau. Ini aku kasih tambahan segenggam cabai rawit, masukkan tomat, belimbing wuluh dan juga 3 batang daun bawang yang dirajang kasar. Kita aduk rata, kita masak sampai cabainya layu dan tomatnya juga layu. Jangan lupa koreksi rasa, kalau udah kita angkat dan sajikan. Gampang banget cara buatnya. Ini enak banget buat menu buka sahur kalian ya, atau menu harian kalian. Mungkin bingung ayamnya mau dimasak apa, bisa dibuat garang asem yang super pedas, segar, dan enak banget kayak gini. Gampang kan cara buatnya? Semoga video ini bermanfaat ya. Selamat mencoba, semoga berhasil, semoga suka. Resep 3, tongseng ayam. Siapkan setengah kilogram ayam yang sudah dipotong-potong dan dicuci bersih, boleh pakai bagian apapun kecuali jeroannya. Lanjut kita akan blender bumbunya, ada 5 butir bawang merah, 3 siung bawang putih, seruas kunyit, seruas jahe, kemudian sejempol laos, kemudian ada 3 buah kemiri yang disangrai serta setengah sendok teh ketumbar sangrai. Ini kita blender hingga halus, hasilnya seperti ini. Untuk bumbu lengkapnya ada 4 lembar kol ukuran besar, 1 buah tomat ukuran besar, segenggam cabai rawit hijau, 2 batang serai yang digeprek, 3 lembar daun salam dan 2 batang daun bawang yang dirajang kasar, serta kecap manis sekitar 1 sendok makan, dan ini ada irisan bawang merah nanti digoreng ya. Selanjutnya kita akan tumis bumbunya. Pertama ini saya mau goreng bawang merahnya sampai dia setengah matang aja karena bumbunya di blender. Lanjut kita masukkan bumbu yang di blender, kemudian tambahkan serai, daun salam, tumis sampai harum dan matang. Lalu masukkan ayamnya. Jadi kalau bumbunya diulek tuh nggak perlu nambahin irisan bawang merah goreng ya, tapi kalau bumbunya di blender sebaiknya ditambahkan dengan bawang merah yang diiris dan digoreng. Kemudian kita tambahkan air sekitar 1 liter. Setelah mendidih tambahkan 2 sendok teh garam, 1 sendok makan gula pasir, dan 1 sendok teh gula merah, serta kecap manis kira-kira 1 sendok makan. Ini aku nggak pakai penyedap, kalau kalian mau tambahkan penyedap ataupun kaldu bubuk juga boleh sesuai selera ya. Kita masak sampai kuahnya menyusut sambil diaduk-aduk, dimasak sampai ayamnya benar-benar empuk dan matang ya. Nah menjelang ayamnya diangkat, sekarang kita masukkan kol, daun bawang, cabai rawit, kemudian tomat dan aduk rata. Masak sampai kolnya layu. Ini aku lebih suka yang berkuah kayak gini. Kalau kalian kuahnya mau disatin lagi ini juga bisa ya, tapi lebih enak tuh nyemak-nyemak kayak gini teman-teman ya. Jadi lebih segar gitu aja. Kalau udah matang kita angkat dan sajikan. Selamat mencoba, semoga berhasil, semoga suka. Resep 4, ayam woku. Bahan-bahannya di sini ada 1 kg ayam yang sudah dipotong-potong dan dicuci bersih, kemudian 10 butir bawang merah dan 3 siung bawang putih, 15 buah cabai rawit merah dan 30 buah cabai merah keriting, 5 butir kemiri yang disangrai, 5 lembar daun salam, 2 lembar daun jeruk, 1 lembar daun pandan, 1 lembar daun kunyit, ini wajib ya, jangan di skip kalau bisa, kalau nggak ada nggak apa-apa dilewatkan, dan 1 batang serai yang digeprek. Kemudian di sini ada 1,5 sendok teh garam, 1 sendok teh gula merah, dan 1 sendok teh gula pasir. Saya nggak pakai penyedap, kalau pakai penyedap juga boleh.
Kemudian ada sejempol jahe yang diiris dan sejempol kunyit yang diiris juga, 1 buah tomat yang dirajang kasar, 500 ml air, 3 batang daun bawang yang diiris kasar, dan ada 5 batang kemangi yang sudah kita petikin. Semuanya sudah dicuci bersih. Selanjutnya bumbunya mau saya blender aja, ada cabai merah, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, jahe, kemudian kunyit, serta kemirinya saya tumbuk dulu dan blender hingga halus, boleh ditambahkan minyak ataupun air. Selanjutnya bumbunya ini mau saya tumis tanpa menggunakan minyak ya, atau namanya tuh digongso, karena tadi saya tambahkan air, jadi biar airnya ini hilang baru nanti akan saya tambahkan minyak goreng. Nah setelah airnya semuanya tuh hilang, sekarang tambahkan minyak goreng secukupnya, jangan terlalu banyak ya, karena nanti ayamnya akan mengeluarkan minyak. Kita tumis-tumis sampai setengah matang dulu, kemudian kita masukkan daun kunyit, serai, kemudian daun pandan, daun salam, daun jeruk. Kemudian kita tumis sampai semua bumbunya harum dan matang. Masukkan air. Setelah mendidih kita tambahkan dengan gula dan garam. Kita aduk rata. Kemudian masukkan ayamnya. Ini kita masak kurang lebih sekitar 40 menit lamanya ya teman-teman, atau disesuaikan aja. Kalau mungkin dalam waktu 40 menit masih kurang, waktunya bisa ditambah. Kita aduk rata, kalau udah mendidih dibalik-balik agar matang merata. Nah di menit 20 ini saya tambahkan dengan tomatnya. Kemudian aduk rata, lalu apinya saya kecilkan lagi dan masak sampai ayamnya benar-benar empuk dan matang. Ayam woku itu biasanya kuahnya itu dihabiskan teman-teman ya, alias disurutin gak ada kuahnya, tapi kalau aku lebih suka yang ada kuahnya. Menjelang diangkat masukkan daun bawang dan juga daun kemangi. Kita aduk rata, masak sampai ke daun kemanginya itu layu. Jangan lupa untuk koreksi rasa ya. Nah ini udah matang, selamat mencoba, semoga berhasil, semoga suka. Resep 5 ayam bakar bumbu rujak. Siapkan 1 ekor ayam, ini sudah saya buang ceker dan juga kepalanya. Kita belah seperti ini ya untuk ayamnya. Kemudian kita lumuri dengan setengah buah jeruk nipis. Kita lumuri secara keseluruhan. Kemudian kita tusuk di bagian tengahnya agar nanti ketika dimasak ayam itu nggak menciut ya, jadi tetap kokoh gitu. Lanjut kita akan haluskan bumbunya ya, saya pakai chopper aja biar cepet. Ada 20 buah cabai merah keriting, 7 buah cabai rawit merah, 9 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 3 butir kemiri, sejempol laos yang diiris, dan kunyit sekitar sebesar jari telunjuk, serta 1 sendok teh ketumbar. Tambahkan air sedikit ataupun minyak goreng, lalu haluskan. Boleh di blender, kalau mau diulek juga boleh ya. Nah hasilnya seperti ini. Kemudian kita akan tumis bumbunya. Ini saya gongso dulu, artinya kita tumis tanpa menggunakan minyak goreng untuk menghilangkan air bekas blenderannya ya. Nah setelah airnya habis, sekarang baru saya tambahkan minyak goreng secukupnya aja, jangan terlalu banyak. Kita tumis-tumis sampai bumbunya harum dan matang. Tambahkan juga dengan serai 1 batang ya, kemudian daun jeruk 3 lembar. Tumis sampai bumbunya harum dan matang. Kemudian tambahkan 300 ml air. Bumbui dengan 1,5 sendok teh garam dan 1 sendok teh gula pasir, 1 sendok makan gula merah, dan 3 sendok makan air asam jawa. Ini saya ambil dari 3 mata atau 5 mata asam jawa, direndam dengan 3 sendok makan air, lalu diambil airnya aja, bijinya dibuang ya. Nah kita masak sampai mendidih. Setelah mendidih masukkan ayamnya. Ini kita balur semua ayamnya, dan ini kita masak sampai ayamnya benar-benar empuk dan matang. Ini akan saya masak dulu selama 15 menit dengan cara ditutup rapat seperti ini. Setelah 15 menit kita buka tutupnya dan ayamnya kita balik. Selanjutnya kita masak lagi selama 10 menit. Ini saya pakai api sedang cenderung kecil. Kita siram-siram ayamnya biar nanti kena bumbu semua, dan tutup rapat lagi, lalu masak kembali kurang lebih sekitar 15 menit, atau sesuaikan aja sampai ayamnya benar-benar empuk dan matang. Jika durasinya kurang dan ayamnya masih mentah, kalian bisa tambahkan air sedikit dan diungkep lagi sampai ayamnya benar-benar matang ya.
Nah, ini akan saya ungkep lagi selama 10 menit dengan api kecil. Kalau ayam udah matang, kita angkat. Kan bisa lihat ya, minyaknya udah keluar semuanya, berarti ini ayamnya udah matang. Sekarang saya mau buat sambal terasinya. Ada 30 buah cabai merah keriting, 15 buah cabai rawit hijau, kemudian 7 butir bawang merah, dan 4 siung bawang putih, serta 5 buah tomat. Kita rebus sampai matang, kemudian angkat. Selanjutnya siapkan cobek, kita tambahkan 2 keping terasi dan 3 butir kemiri yang sudah disangrai, kita ulek sampai halus. Kemudian masukkan cabai, kemudian bawang merah, bawang putih, kita ulek dulu, mau kasar mau halus sesuai selera ya. Ini aku ulek sampai teksturnya kayak gini. Kalau udah, kita baru masukin tomatnya dan kita ulek lagi sampai semuanya rata. Selanjutnya kita siapkan wajan, beri minyak goreng secukupnya. Terus kita akan tumis ini bumbu sambal terasinya ya. Kemudian bumbui dengan 1 sendok teh garam, 1 sendok makan gula pasir, dan 1 sendok makan gula merah. Untuk gula garamnya disesuaikan aja dengan selera kalian masing-masing ya. Kita tumis-tumis sampai matang, kemudian angkat, jangan ditambahkan air lagi. Selanjutnya sekarang saya mau bakar ayamnya. Ini saya olesi pakai margarin sedikit aja. Kemudian kita masukkan ayamnya. Kita panggang pakai api kecil aja sampai dia ada tekstur smoky-nya ya, sedikit agak kecoklatan tapi jangan sampai gosong. Atau kalau ada panggangan yang lainnya juga boleh dipakai. Ini aku biar simple aja, biar praktis, aku bakar di teflon aja kayak gini ya. Yang penting kita nanti akan dapat tekstur keras sedikit itu ya, yang ada smoky-smoky-nya gitulah pokoknya biar enak. Jangan lupa dibolak-balik, olesi juga pakai sisa bumbunya. Kalau udah, ini kita angkat dan sajikan. Dan nikmati dengan lalapan dan yang lainnya. Makan nasi hangat, ini enak banget. Ayamnya lembut, bumbunya meresap sampai ke bagian dalam. Selamat mencoba, semoga berhasil, semoga suka. Resep 6, opor ayam. Siapkan 1 ekor ayam negeri atau ayam potong ya, atau sekitar 1 kg lebih. Boleh pakai bagian apapun kecuali jeroannya ya. Ini sudah dipotong-potong dan dicuci bersih. Untuk bumbunya ini ada 12 siung bawang merah, 8 siung bawang putih, 2 sendok teh ketumbar yang sudah disangrai, 1 sendok teh merica sangrai, kemudian kunyit seukuran jari telunjuk dan 2 ruas jahe, setengah sendok teh jinten. Ini kalau dikasih jinten opornya enak banget. Kemudian ada 3 butir kemiri sangrai, 3 buah serai yang digeprek, sejempol laos, 5 lembar daun salam, 2 bungkus santan instan kemasan 65 ml, 1,5 sendok teh gula pasir, 2 sendok teh kaldu bubuk, dan 2 sendok teh garam, serta 1100 ml air. Kalau mau pakai santan dari kelapa parut juga bisa ya, tinggal nanti kalian ungkep dulu pakai air, baru nanti kalau udah mau mateng baru dikasih santannya. Untuk bumbunya saya ulek aja, ini ketumbar, merica, kalau mau males ngulek ya boleh di blender. Kemudian jinten, kemiri, bawang putih, bawang merah, jahe, dan juga kunyitnya. Ini saya potong-potong dulu biar lebih mudah dihaluskan. Lalu laosnya juga saya potong-potong dulu. Kalau laosnya mau digeprek aja juga boleh ya teman-teman, sesuai selera aja. Dan ini kita akan ulek bumbunya sampai halus. Ini sengaja saya ulek biar aroma bumbunya itu benar-benar masih fresh, jadi akan membuat masakan opor ayam itu semakin enak kalau bumbunya kita ulek. Serainya jangan lupa untuk dimemarkan. Selanjutnya kita siapkan wajan, beri minyak goreng secukupnya. Kita tumis dulu bumbu halusnya. Tumis sampai setengah matang. Tambahkan serai dan juga daun salam. Kita tumis sampai bumbunya harum dan matang. Lalu kita masukkan ayamnya dan kita aduk rata sampai ayam berubah warna. Selanjutnya ini saya tambahkan air yang tadi 1100 ml, saya rebus dulu biar cepet aja sih aslinya. Kalau nggak direbus dulu juga nggak apa-apa, nggak masalah. Terus kita masukkan bumbu lainnya, garam, gula, kaldu bubuk. Kalau pakai gula merah juga boleh sesuai selera.
Ini kita masak sampai mendidih, sampai ayamnya empuk dan matang. Sesekali boleh diaduk-aduk agar ayamnya matang merata ya. Nah, kalau ayamnya ini sudah empuk, sudah mateng, sekarang baru kita masukkan santan instannya. Nah, kalau teman-teman pakai santan dari kelapa parut itu, caranya adalah ayamnya tuh diungkep dulu sampai dia empuk. Jangan lupa ditambahkan air tentunya ya. Nah, kalau yang udah empuk baru kalian masukkan santan dari kelapa parut dan masak lagi sampai santannya mendidih. Ya, jadi caranya seperti itu ya kalau pakai santan dari kelapa parut, tapi kalau pakai santan instan ya caranya seperti ini. Kita masak sampai matang. Kalau udah matang, kita taburi dengan bawang merah goreng biar makin mantap. Selamat mencoba, semoga berhasil, semoga suka. Resep 7 ayam bumbu Bali. Siapkan 1 ekor ayam yang sudah digoreng. Ini ayamnya itu 1 ekor beratnya sekitar 1,5 kilo. Dipotong-potong, dicuci bersih. Ini saya potong jadi 16 bagian. Lalu kita rebus dengan bumbu garam, bawang putih, jahe, kunyit, ketumbar, daun salam dan juga serai direbus sampai matang, kemudian digoreng dengan api besar sebentar aja, jangan terlalu kering ya. Boleh juga diganti dengan telur ataupun tahu selain ayam ya. Kemudian untuk bumbunya mau saya blender. Di sini ada 20 buah cabai merah keriting yang sudah direbus, boleh juga pakai cabai merah besar. Tambahkan 12 butir bawang merah, 5 siung bawang putih ukuran besar, setengah sendok teh lada, sejempol jahe, kemudian 7 butir kemiri. Ini saya haluskan kemirinya biar nanti lebih mudah dihaluskan. Tambahkan minyak goreng secukupnya, kemudian blender hingga halus. Hasilnya seperti ini ya. Selanjutnya kita siapkan wajan berminyak goreng secukupnya. Kita tumis bumbu halusnya, ditumis sampai harum dan matang. Jangan lupa tambahkan dengan daun jeruk. Ini aku pakai sekitar 5 lembar. Nah, tumis bumbunya sampai harum dan matang ya. Setelah bumbunya harum dan matang, kita tambahkan 200 ml air atau sekitar 1 gelas. Kita masak sampai mendidih. Tambahkan 1 sendok makan gula merah. Kemudian 1,5 sendok makan gula pasir. Dan 2 sendok makan kecap manis. Serta tambahkan juga dengan 1,5 sendok teh garam atau sesuai selera. Aduk rata sampai semua bumbunya larut. Kalau rasanya udah pas, sekarang masukkan ayamnya. Dan masak sampai kuahnya menyusut ya dan bumbu meresap ke dalam ayam. Kita masak pakai api sedang aja sambil diaduk-aduk. Jadi untuk menggoreng ayamnya jangan terlalu lama teman-teman ya. Cukup pakai api besar dan sebentar aja. Biar nanti ayamnya tuh nggak keras, tetap empuk dan juga lembut. Sehingga lebih enak aja ya waktu kita ngunyahnya. Jangan lupa untuk koreksi rasanya juga, udah pas atau belum. Nah, kalau kira-kira kuahnya sudah menyusut seperti ini udah bisa diangkat. Kalau mau lebih disusutin lagi airnya juga bisa, tapi kalau aku lebih suka yang berkuah seperti ini. Nah, selamat mencoba, semoga berhasil, semoga suka. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Umi Zeda dan Kitchen. Terima kasih.